Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mahmudi dari kelas 10. Saya akan menceritakan biografi tentang Teguh Umar. Teguh Umar lahir pada tahun 1854 di Maulabo, sebuah kota kecil yang terletak di pantai barat Aceh. Ia dilahirkan dalam lingkungan bangsawan Aceh yang terpandang dari keluarga yang memiliki pengaruh cukup besar di daerahnya. Ayahnya, Teguh Ahmad Mahmud, adalah seorang pemuka adat sekaligus tokoh masyarakat yang disegani. Sejak kecil, Umar sudah dikenalkan dengan adat, ilmu agama, dan semangat juang. Kehidupan rakyat Aceh saat itu tidak tenang. Belanda secara agresif mulai menjajah wilayah Aceh yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Perang Aceh pecah pada tahun 1873 setelah Belanda menyerbu kerajaan Aceh yang masih berdaulat. Serangan itu tidak hanya mengorbankan kemarahan rakyat Aceh, tapi juga membakar semangat Umar yang saat itu masih berusia 19 tahun. Pada usia yang sangat muda, Umar terjun langsung ke medan perang. Ia bergabung dengan laskar rakyat Aceh dan dengan cepat menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam menyusun strategi. Karismanya membuat dipercayai oleh rakyat dan para pemimpin lokal untuk memimpin perlawanan di kawasan Maulabo dan sekitarnya. Sekitar usia 20 tahun, ia menikah dengan sepupunya Cutnya Ume. Namun, takdir berkata lain. Cutnya Ume meninggal dunia dan Umar kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Cutnya Din, yaitu janda dari Teguh Ibrahim Lamha, seorang pejuang yang gugur di medan perang. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga penyatuan dua semangat juang. Teguh Umar dan Cutnya Din menjadi pasangan pejuang legendaris yang saling melengkapi. Umar sebagai panglima perang, Cutnya Din sebagai inspirator dan pemimpin spiritual bagi para pengikut mereka. Salah satu bab paling dramatis dalam hidup Teguh Umar terjadi pada tahun 1893 ketika ia membuat keputusan yang sangat kontroversial, yaitu bergabung dengan Belanda. Banyak pejuang Aceh awalnya kecewa dan bahkan mencapnya sebagai pengkhianat. Namun, hanya orang-orang terdekat yang tahu bahwa Umar menyusun strategi besar yang sangat berani menyusup ke dalam sistem Belanda untuk melemahkannya dari dalam. Belanda yang sangat membutuhkan tokoh lokal yang bisa meredam melawan rakyat Aceh menyambut kehadiran Teguh Umar. Mereka memberinya jabatan militer, senjata, dan pasukan. Umar bahkan diberi gelar Johan Pahlawan, yaitu sebuah ironi yang kelak menjadi bumerang bagi Belanda sendiri. Selama 3 tahun, Umar mengumpulkan informasi, senjata, dan kekuatan. Ia memainkan peran ganda dengan sangat baik. Di mata Belanda, ia adalah sekutu, namun di hati rakyat Aceh, ia tetap seorang pejuang. Pada tahun 1896, rencana Umar mencapai puncaknya. Dalam sebuah gerakan, tiba-tiba ia membelot dan meninggalkan pasukan Belanda, membawa serta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, ribuan kilogram logistik militer, dan ratusan pasukan Aceh yang setia padanya. Aksi ini mengguncang Belanda. Mereka merasa dihianati dan dipermalukan secara terbuka. Namun bagi rakyat Aceh, tindakan Umar adalah bentuk kecerdikan yang luar biasa. Ia bukan hanya membuktikan dirinya tetap setia, tetapi juga memperkuat posisi pasukan Aceh secara signifikan. Sejak saat itu, perlawanan terhadap Belanda menjadi semakin sengit dan terorganisir. Setelah membelot, Umar melanjutkan perang gerilya yang membuat Belanda kesulitan besar. Dengan persenjataan hasil curian, ia dan pasukannya menyerang pos-pos Belanda, menghancurkan logistik mereka, dan memperluas wilayah kekuasaan gerilyawan Aceh. Namun, perjuangan ini bukan tanpa pengorbanan. Teguh Umar terus diburu. Akhirnya, pada tanggal 11 Februari 1899, Belanda yang berhasil menjebak pergerakannya di Blang Maulabo melakukan penyergapan pendadak. Dalam pertempuran tersebut, Teguh Umar gugur terkena peluru musuh. Usianya yang di usia saat itu adalah 45 tahun. Cutnya Din sangat terpukul atas kematian suaminya. Namun, ia tidak menyerah.
Dia melanjutkan perjuangan dengan gagah berani hingga akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Teku Umar telah tiada, namun semangatnya tidak pernah padam. Ia dikenang sebagai sosok pejuang yang berani, cerdas, dan visioner. Ia menunjukkan bahwa perang tidak hanya bisa dimenangkan dengan senjata, tapi juga dengan akal, tipu daya, dan pengorbanan. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto secara resmi mengangkat Teku Umar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya kini diabadikan dalam berbagai bentuk jalan raya, universitas, kapal perang, bahkan uang kertas rupiah masa lalu. Kisah Teku Umar yang paling mengejutkan dan terjadi pada 30 September 1893 bersama 13 panglima bawahan dan 250 orang pasukannya. Dia menyerahkan diri kepada Belanda. Teku Umar bersumpah akan setia kepada Belanda dan menjadi sekutunya. Sumpah itu diucapkan di hadapan Gubernur Militer Hindia Belanda di Aceh, Jenderal Dijkherhoff. Teku Umar terlihat menaati sumpahnya pada Belanda. Atas kesetiaannya itu, pada 1 Januari 1894, dia diberi gelar Panglima Perang Besar oleh Gubernur Van Teeje. Juga, nama kebesaran Teku Johan Pahlawan. Bahkan, dia diizinkan membentuk legiun pasukan sendiri yang berjumlah 250 tentara. Pembelokan yang dilakukan Umar seperti sebuah keuntungan besar bagi Belanda untuk memudahkan misi-misi mereka di Aceh. Peran penting Teku Umar yaitu 1. Pemimpin perlawanan terbesar di Aceh. Teku Umar adalah salah satu tokoh utama dalam Perang Aceh. Salah satu perang terbesar dan paling sengit antara rakyat Indonesia dan penjajah Belanda. Ia memimpin berbagai serangan terhadap pos-pos Belanda dan mengorganisir pasukan rakyat agar mampu melawan teknologi militer Belanda yang lebih maju. Yang kedua adalah strategi tipu muslihat terhadap Belanda pada tahun 1894 sampai 1896. Salah satu strategi paling berani dan dikenal dari Teku Umar adalah ketika ia berpura-pura menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda pada tahun 1894. Belanda memberinya pangkat, gaji, dan senjata karena mengira ia telah berbalik setia. Namun, 2 tahun kemudian, pada tahun 1896, Teku Umar meninggalkan Belanda bersama sekitar 800 prajurit serta membawa senjata dan perbekalan militer. Ia kembali ke pihak Aceh dan menggunakan semua itu untuk melancarkan serangan yang lebih besar dan efektif terhadap Belanda. 3. Kerjasamanya dengan Cut Nyak Dien. Bersama istrinya Cut Nyak Dien, Teku Umar mengorbankan semangat perjuangan rakyat Aceh. Mereka membentuk satu kekuatan militer yang sangat militan dan disegani. Cut Nyak Dien terus melanjutkan perjuangan bahkan setelah Teku Umar gugur. Kontribusi Teku Umar untuk Indonesia. 1. Simbol perlawanan terhadap penjajahan. Teku Umar menjadi contoh nyata bahwa penjajahan bisa dilawan dengan keberanian, kecerdikan, dan semangat pantang menyerah. Dia menunjukkan bahwa strategi kecintaan pada tanah air bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari sekadar kekuatan militer. 2. Menginspirasi gerakan nasional. Meskipun perjuangan Teku Umar terjadi sebelum era kebangkitan nasional, semangat dan perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi pejuang kemerdekaan Indonesia di awal abad ke-20. Namanya sering disebut dalam sejarah sebagai pejuang yang menginspirasi semangat nasionalisme. 3. Warisan kepahlawanan. Teku Umar secara resmi diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1973. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Maulana. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak Dien sangat bersedih. Namun, bukan berarti perjuangan telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak Dien bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda.
Dia pun mengambil alih pimpinan perlawanan pejuang Aceh. Teku Umar bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga simbol kecerdasan, strategi, dan keberanian moral dalam menghadapi penjajahan. Ia adalah gambaran ideal dari sosok pejuang Indonesia, teguh, penuh akal, dan setia sampai akhir kepada tanah airnya. Dari kisahnya tersebut, mengajarkan kita bahwa membela bangsa bisa dilakukan dengan dari banyak cara, bahkan dari dalam barisan musuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.